Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 10 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran pada mata pelajaran korespondensi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mempraktikkan bagaimana cara mengetik surat menggunakan program aplikasi Microsoft Word. Oke, silahkan disimak dengan baik. Apabila ada informasi yang penting dan perlu untuk dicatat, silahkan dicatat. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuka program aplikasi Microsoft Word. Jadi kita harus buka dulu. Nah, berikut ini adalah tampilan dari program Microsoft Word. Pertama-tama, sebelum kita membuat surat, yang harus kita lakukan adalah menentukan ukuran kertas. Nah, untuk mengatur ukuran kertas, kita masuk ke menu Page Layout. Kemudian kita pilih Size. Nah, untuk pembuatan surat, terdapat dua jenis ukuran kertas yang biasa digunakan, yaitu A4 dan juga F4. Untuk hari ini kita akan belajar membuat surat dengan ukuran kertas A4. Kita klik ukuran A4. Kemudian setelah itu kita mengatur margin. Margin itu adalah batas kertas, jadi batas di mana kita menuliskan dokumen kita. Kemudian kita pilih custom margin. Kemudian untuk bagian top, ini kita pilih 2. Kemudian bagian bottom juga 2, outside 2, inside-nya kita pilih 3. Nah, karena page saya masih multiple page, yaitu mirror margin, saya ubah dulu menjadi bentuk normal. Nah, jadi top 2, left, kiri 3, bawah 2, sebelah kanan 2. Kemudian kita OK. Kenapa sebelah kiri ini kita buat lebih besar atau lebih lebar dibandingkan yang lainnya? Karena biasanya untuk surat ada kegiatan pengarsipan, maka sisi sebelah kiri ini kita siapkan untuk perforator atau dilubangi nanti. Oke, sekarang kita masuk ke menu Home. Kita atur dulu jenis font yang mau kita pakai. Saya atur Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian masuk ke menu paragraf, kita atur spasinya, pastikan pilih 1. Kemudian di page layout, di bagian spacing, kita ubah afternya menjadi 0. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membuat surat. Yang pertama kita buat adalah kop atau kepala surat. Caranya dengan memilih insert, kemudian table, pilih 2 kolom 1 baris seperti yang ada di gambar. Jadi kolom pertama digunakan untuk memasukkan logo instansi, kolom kedua digunakan untuk memasukkan nama instansi beserta alamat. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu nama instansinya. Oke, setelah kita masukkan nama instansi dan juga alamatnya, saya mau mengatur agar tulisan ini berada di tengah, maka caranya kita blok. Kemudian kita di menu paragraf kita pilih center. Nah, kemudian untuk nama instansi saya buat bold, ukurannya saya tambahi. Untuk alamat saya ubah ukurannya menjadi 11. Oke, kemudian sekarang kita masukkan logo instansi. Nah, untuk memasukkan logo instansi, pertama kita atur dulu ukuran tabelnya sesuai dengan logo yang mau kita masukkan. Kemudian
Caranya dengan memilih insert picture. Jadi tinggal kita cari di mana kita menyimpan logo surat kita. Nah, kita cari, klik logo, kemudian kita pilih logo surat. Nah, kemudian kita insert ke dalam program kita. Nah, ini adalah logo surat saya. Anak-anak bisa mengatur ukuran logo agar terlihat sesuai dan rapi. Nah, dengan cara diklik di bagian pojok ini, kemudian diatur ukurannya. Kemudian saya buat center seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghilangkan garis pada tabel ini. Caranya dengan di blok, kemudian di desain ini, di pilihan atau di menu table styles, kita pilih border and shading. Kemudian saya mau memilih gaya garis yang mau saya pakai yang ini. Nah, di bagian preview kita hilangkan bagian atas, bagian kiri, tengah, dan juga sebelah kanan. Jadi kita sisakan yang bagian bawah untuk kop suratnya. Dan kita pilih OK. Nah, kop surat saya sudah selesai. Ini juga bisa diatur, misalkan dia terlihat terlalu ke samping, ini bisa diatur dengan cara ini ditarik. Nah, biar agak ke tengah. Oke, ini adalah kop surat saya. Sekarang kita masuk ke isi surat. Nah, antara kop surat masuk ke subjek surat itu kita enter 2 kali. Jadi 1, 2, dan kita masuk ke nomor. Nah, dari nomor ke titik 2 ini jangan di spasi, tapi kita pakai tab. Tab itu adalah tombol yang ada di atas caps lock. Jadi pakai tab supaya lurus semua. Dan kita masukkan nomor suratnya. Kita tulis nomor. Nah, kemudian kita pilih tab. Tab itu adalah tombol yang ada di atas caps lock. Jadi jangan di spasi, tapi pakai caps lock, pakai tab. Kita masukkan ketika 4 garing. Ini adalah contoh penulisan nomor surat. Nah, jadi lihat 4 ini adalah nomor urut surat keluar. Kemudian AP ini adalah akronim atau singkatan dari nama perusahaan. Andalas Putra. Kemudian angka Romawi 11 ini menunjukkan bulan pembuatan surat, yaitu bulan November. Dan yang terakhir ini adalah tahun pembuatan surat. Berarti surat ini dibuat tahun 2016. Karena surat kita ini adalah bentuknya semi block style, maka tanggalnya kita letakkan di sebelah kanan. Nah, seperti tadi kita gunakan tab sampai dia berada di sebelah kanan. Oke, kita masukkan tanggalnya. 2 November 2016. Oke, seperti ini. Kemudian masuk ke lampiran tab 2 gas 2 tambah. Kemudian hal ini adalah subjek atau ringkasan isi surat, yaitu tentang perkenalan usaha. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke alamat dalam. Kita spasi sebanyak 2 spasi. Kemudian masuk ke alamat yang kita tuju, pimpinan Sufi sama. Kemudian alamatnya yaitu Jalan Raya nomor 73, Kota Pekanbaru. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke salam pembuka. Nah, kita enter sebanyak 2 ketukan. Oke, untuk salam pembukanya kita pakai dengan format. Kemudian kita masukkan, kita ketikkan isi suratnya.
karena dia semi block style, maka paragraf pertama untuk setiap paragraf awal, paragraf itu mencorok 5 ketukan seperti ini. Ketikkan sampai semua isi suratnya. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian tanda tangan. Nah, tanda tangan itu dibuat lurus dengan tanggal ini. Kalau kita pakai bentuk surat semi block style, kita enter sebanyak ketukan, kemudian kita tap sampai dia lurus seperti ini, baru kita tulis hormat kami dan kita kasih space untuk tanda tangan. Kemudian oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian inisial, letakkan di bawah. Inisial terdiri dari nama pengonsep surat atau pembuat surat, kemudian nama pengetik surat. Nah, seperti ini. JM ini adalah nama pembuat surat, yaitu Jajang Mulyana. L ini pengetik surat, yaitu saya sendiri, Anjar Gusti. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan nama kalian. Oke, surat kita sudah jadi. Inilah surat bentuk semi block style yang siap untuk dicetak. Nah, bagaimana kalau surat kita dalam bentuk yang lainnya? Jadi ciri dari semi block style itu adalah untuk menulisan tanggal dan juga tanda tangan, dia diletakkan sebelah kanan. Kemudian setiap masuk ke awal paragraf, mulai dari paragraf isi, paragraf pembuka, paragraf isi, sampai paragraf penutup, itu selalu menjorok sebanyak 5 ketukan, jadi kita pakai tab. Nah, ini adalah ciri dari bentuk semi block style. Kemudian bagaimana kalau bentuk full block style? Nah, ini adalah bentuk full block style, jadi setiap penulisan tanggal diletakkan di sebelah kiri atas sebelum subjek surat. Kemudian untuk bagian isi surat dibuat rata kiri kanan, jadi tidak ada paragraf yang menjorok. Tanda tangan juga diletakkan di sebelah kiri, jadi semua bentuknya seperti ini. Ini adalah full block style. Nah, bisa diamati dan terlihat bedanya antara semi block style dengan bentuk block style, full block style maksud saya. Kemudian bentuk block style. Nah, bentuk block style ini hampir sama dengan full block style. Yang membedakan adalah bagian tanda tangan dan juga tanggal surat ya diletakkan di sebelah kanan. Nah, kalau tadi full block style semua rata kiri kanan, semua diletakkan di sebelah kiri, tapi kalau block style untuk tanggal dan juga tanda tangan diletakkan di sebelah kanan. Kemudian hanging paragraph style atau bentuk menggantung. Nah, cirinya adalah dia sama dengan block style, tapi di bagian isi penulisannya seperti ini. Jadi paragraf pertama di rata kiri, kemudian baris kedua dan seterusnya menjorok dan terlihat menggantung seperti ini. Ini adalah hanging paragraph style. Kemudian indented style atau bentuk lekuk, ini sama dengan semi block style, jadi bisa dilihat di sini bagian isi dia menjorok. Yang membedakan adalah di bagian alamat. Nah, bagian alamat dalam dia bentuknya lekuk, jadi tekuk-tekuk seperti ini. Ini indented style. Kemudian ada official style atau bentuk resmi. Nah, jadi bentuk resmi hampir sama dengan bentuk semi block style. Yang membedakan adalah di bagian alamat dalam dia diletakkan di sebelah kanan. Nah, silahkan diamati satu persatu
anak-anak bisa melihat perbedaan dari setiap bentuk surat yang ada. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami materi ini, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.